Oke, kita lanjutkan lagi. Kita masuk ke limit fungsi dua variabel. Mudah-mudahan ini tag terakhir untuk part ini nih, part 4. Sudah berulang kali. Oke, kita masuk ke limit fungsi dua variabel ya. Limit fungsi dua variabel itu sebetulnya mirip-mirip lah dengan limit fungsi satu variabel. Dulu kan kita udah belajar mengenai limit fungsi satu variabel ya. Lalu bagaimana dengan limit fungsi dua variabel? Kita akan belajar nih. Ini ada semacam persoalan, disuruh menentukan limit fungsi polinomial, ada 4 di sini nih. Ya. Gimana nih caranya? Sama sebetulnya, ini akan saya coba contohkan 2 ya. Nanti duanya kalian bisa mengerjakan. Sama dengan yang limit satu variabel, sebetulnya tinggal substitusi aja. Kalau disubstitusi nanti hasilnya akan ada per 0 atau tidak. Kalau tidak ada per 0 ya udah itu jawabannya. Tinggal begitu. Kita coba ya. Berarti untuk hal ini limit x, y dia mendekati 0,0 begitu, x kuadrat per y kuadrat, terus dibagi ya, bukan dibagi maksudnya dipisah begitu ya, ditambah x, y mendekati 0,0 y kuadrat. Lah kok dipisah, ini boleh atau enggak? Boleh. Ini ada aturannya kalian bisa baca di modulnya itu aturannya bagaimana kalau untuk perkalian pertambahan nanti. Ini tinggal dipisah aja. Setelah itu diapain? Tinggal disubstitusi nih. Ini x kuadrat kan? X-nya itu berapa? 0 nih, kita tahu nih 0. Ya udah tinggal berarti 0 kuadrat ditambah y-nya berapa? 0 juga. 0 kuadrat sama dengan 0. Udah. Hanya begitu mengerjakannya itu. Lalu bagaimana dengan yang satunya nih, yang ini? Bisa juga kita buat ya. Jadi kan jadi limit x, y mendekati 1,2 untuk x kuadrat dikali y begitu ya. Ditambah dipisah begitu kan. Limit x, y mendekati 1,2 gitu. Untuk 3x. Lalu ini perkalian nih, yang ini pisah juga bisa. Limit x kuadrat untuk x, y mendekati 1,2 ya. Dikali limit x, y mendekati 1,2 dikali y, limit y gitu ya. Ditambah limit 3x untuk x, y mendekati 1,2. Mudah kalau kita analisis, ini dipisah nih jadi 2 begini. Yang ini dipisah perkalian nih. Nah, jadinya gini ya. Setelah itu diapain? Substitusi. Disubstitusi bisa atau enggak? Kalau bisa langsung ya udah. Berarti itu jawabannya. Ini x kuadrat. X kuadrat itu x-nya 1, berarti 1 kuadrat gitu kan. Dikali y-nya berapa? 2 ditambah 3 dikali x, x-nya itu 1. Berarti 1 kuadrat dikali 2, 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ada kan jawabannya. Berarti itu udah jawabannya. Inilah limit. Selama dia nggak per 0, ya udah langsung aja substitusi. Kayak begitu aja, sama aja kayak limit fungsi satu variabel ya. Lalu bagaimana kalau misalkan soalnya ada pernya begini nih. Ada pernya. Nah, kayak yang ini. Gak masalah sebetulnya, yang penting si bagian bawah ini tidak 0. Yang penting si y-nya ini tidak sama dengan 0. Ya kan? Y-nya di sini berapa? Y-nya 3 jelas. Ini cuma y doang. Jadi udah pasti gak akan sama dengan 0 nih. Substitusi aja langsung. Berarti kan ini limit x, y gitu ya. Mendekati min 1,3 untuk 3x per gitu ya. Limit x, y mendekati 1,3 untuk y doang gitu ya. Baru setelah itu substitusi aja. 3 x-nya berapa? Min 1. Terus y-nya nih, y-nya 3 kan. Jadi berapa jawabannya? Min 1. Udah.
Gitu jawabannya. Ada jawabannya dia, min 1 ya. Lalu bagaimana dengan yang sebelahnya nih, yang nomor 2? Sama aja sebetulnya, ini juga. Tinggal kita pisah begitu kayak tadi ya. Limit x, y mendekati 2,0 gitu. Untuk 4y plus 2x dibagi limit x, y. Pegel nulisnya doang nih limit itu sebetulnya. X kuadrat plus 2xy min 3. Langsung aja seperti itu sih. Y nya nih, y nya berapa? 0 kan, x nya 2, 4y berarti 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 2 kan. Terus x kuadrat berarti 2 kuadrat ditambah 2 dikali x nya 2, 0, y nya 0 kurang 3. 4 kali 0, 0 tambah 4 per 2 kuadrat 4 tambah 0 kurang 3. Jadi 4 per 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4 ya. Ada jawabannya. Mudah sekali. Gitu. Terus kita lanjutin. Nah, sekarang kita disuruh untuk menunjukkan bahwa suatu limit itu sebetulnya tidak ada. Dulu waktu kita di semester ganjil ya, waktu di Mada 1, kita belajar mengenai limit kiri, limit kanan, enggak? Nah, limit kiri kalau tidak sama dengan limit kanan, berarti limitnya itu tidak ada, begitu kan? Nah, sebetulnya untuk limit fungsi dua variabel ini banyak cara pendekatan titik x, y-nya itu ya, ke titik x 0, y0-nya itu. Yang penting semua kurva atau lintasan pada bidang x-nya itu berakhir di titik x0 dan y0. Aduh, baterai habis. Yang penting dia berada di titik x0 dan y0 begitu ya. Sebentar, saya ini charger. Yang penting dia berada di titik x0, y0. Nah, terus gimana nih cara mengerjakan yang ini? Gampang ini, tinggal kayak gini aja. Pakai 2 sebetulnya. Kita misalkan kita inginnya ini sama juga ya. Kita inginnya itu sejenis limit kiri limit kanan, ada juga. Kita inginnya misal apa yang pertama itu misalkan y sama dengan 0, satunya lagi x lebih besar daripada 0. Untuk posisi kedua kita y-nya yang lebih besar daripada 0, x-nya yang sama dengan 0. Kita cek nah yang pertama dulu ya. Nanti limit yang pertama nih, yang pertama dulu, yang ini. Kan y-nya sama dengan 0 ya, x-nya lebih besar daripada 0, berarti x mendekati 0 plus gitu ya. X kuadrat min y kuadrat per x kuadrat plus y kuadrat gitu. Nah, terus diapain? Nah, ini kan y sama dengan 0. Ya udah tinggal dimasukin aja ini limitnya itu. X 0 plus gitu ya. X kuadrat gitu min y-nya kan 0 nih. Berarti ini jadi 0 kuadrat per x kuadrat plus y-nya 0 kuadrat. Jadi x kuadrat per x kuadrat. Berapa hasilnya? X kuadrat per x kuadrat 1 gitu ya. Terus yang kedua nih, posisi yang kedua. Yang kedua itu ini y-nya yang 0, berarti limitnya y mendekati 0 plus gitu. X-nya 0 kan? Nih x-nya 0 nih. Langsung aja di sini 0 kuadrat min y kuadrat karena y yang positif ya. Baru 0 kuadrat plus y kuadrat. Jadi sama dengan min y kuadrat per y kuadrat sama dengan min 1. Kita tahu nih min 1 dengan 1 itu beda. Nah, makanya limit ini berarti tidak ada gitu ya. Ini
tidak ada. Gimana kalau sama Pak, yang ini dengan yang ini? Ya berarti limit itu ada, nilainya yaitu sama kayak limit kiri limit kanan. Cara menginikannya itu ya. Oke.